Peradaban itu, kata beliau, rumusnya 3, yaitu manusia atau insan, yang kedua tanah atau turab, dan yang ketiga waktu atau waket. Jadi dialektika 3 aspek inilah nanti yang disebut peradaban. Manusia, tanah itu mungkin maksudnya materi, tapi beliau lebih suka pakai istilah tanah dengan makna tersendiri, dan yang ketiga waktu. Manusia jadi unsur yang paling penting. Ya tidak ada manusia, tidak mungkin ada peradaban. Jadi kita ini variabel yang paling utama. Apakah maju atau mundur itu pasti karena kita. Apakah menang atau kalah itu pasti karena kita. Manusia jadi kunci. Maka kalau kita merasa, Pak, kita itu kok kalah terus ya, Pak. Pak, kok kita itu kok mundur ya, Pak. Kapan ya kita bangkit? Itu coba pertama-tama ditengok manusianya. Yang kata Malik bin Nabi, manusia itu makhluk yang terbentuk oleh 2 aspek. Yang pertama aspek natural, fitrah, pribadi. Yang kedua pengaruh sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Jadi kita itu ya punya penciri pribadi kita sendiri, tapi sekaligus kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Boleh dicek, teman-teman boleh nengok dirinya masing-masing. Saya itu jadi orang kok tiba-tiba jadi kayak gini, itu kenapa ya? Pasti satu di antara 2, memang watak kita atau pengaruh sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Itu sudah rumus pakem, sudah. Mana yang lebih dominan, Pak? Macam-macam. Ada orang yang tipe trendsetter. Dia kuat sekali, sehingga justru dia banyak mempengaruhi kehidupan sosial budaya di sekelilingnya. Tapi ada orang tipe follower. Tipe follower itu ya dia mengikuti saja. Coba kalian tengok medsosmu deh. Kalian lebih banyak mengikuti apa diikuti? Nah, itu nanti jadi identifikasimu ya. Mengikuti, saya 100 Pak mengikuti. Diikuti 2 Pak, adik saya sama bapak saya mau ngecek kalau saya posting aneh-aneh misalnya. Ya berarti mungkin tipemu banyak follower. Jadi itu salah satu saja ya, ada banyak jalan untuk menguji siapa aku. Diriku ini orang yang bagaimana. Itu bisa karena memang watak asli atau pengaruh sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Maka kalau ingin memperbaiki diri dan memperbaiki peradaban, berarti ada 2 perjuangan, yaitu membereskan diri kita dengan kesadaran kita, cara berpikir kita, sekaligus membereskan lingkungan sosial, budaya, politik di sekeliling kita. Hari ini kan kita sering ngeluh misalnya, Pak, orang Indonesia hari ini tuh loh Pak, kok nyinyirnya luar biasa ya, usilnya luar biasa ya, misalnya medannya kok bisa begitu ya. Ya berarti perjuangan kita itu harus diarahkan kedua. Selain ke pribadi masing-masing orang, juga lingkungan sekitarnya yang mengarahkan ke situ. Tadi saya sempat baca itu bahwa orang Indonesia itu juara 1 judi online. Itu membanggakan sekali ya. Kita tidak hanya lolos Piala Dunia, kita juga sudah juara kalau urusan itu. Main game online itu tadi, wah itu. Ah, itu lingkungan, milieu. Ya dengan lingkungan seperti itu, kemudian mental seperti kita, kombinasi 2 itu, jadilah situasi seperti yang kita rasakan sekarang. Maka yang pertama harus digarap dalam peradaban itu manusianya.
Yang kedua, tanah atau turab. Kenapa beliau tidak pakai istilah madah atau materi? Kata Malik bin Habib, materi tidak terlalu pas. Karena materi itu bisa saja kalau dalam etika itu lawannya spirit, lawannya jiwa. Kalau dalam ilmu sains, materi itu lawannya energi. Kalau dalam filsafat, materi itu lawannya ide, idealisme. Jadi tidak pas, karena maksudnya tidak ke situ. Jadi turab itu maksudnya materi tapi dalam arti alam dunia sekeliling kita ini loh. Yaitu ya ada energinya, ada idealisme, ideologi, ada macam-macam. Jadi dunia sekeliling kita yang dia berinteraksi dengan kita. Itulah turab. Jadi tidak sama persis dengan materi kalau kita definisikan barang atau benda. Tidak hanya itu. Jadi alam semesta yang dititipkan oleh Allah untuk kita jadi khalifahnya, itulah materi. Dalam definisi turab ini, tapi bukan hanya yang benda-benda. Masyarakat yang ingin sejahtera, ya dia juga materi. Itulah turab. Jadi yang di luar manusia, alam dunia kita, itulah turab atau materi. Jadi tidak sama persis dengan definisi materi sebagaimana dipakai di barat sampai jatuh materialisme misalnya. Tidak itu. Jadi Malik bin Nabi ini termasuk yang sangat kritis pada barat. Dia jauh lebih dulu mengkritik orientalisme dibandingkan mungkin kita kenal Edward Said misalnya. Tidak, beliau pernah nulis buku yang menyambut dulu di Bandung itu peristiwa Asia Afrika. Jadi beliau nulis buku Fikr al-Ifriqiyah al-Asiyawiyah. Bahasa Arabnya begitu tapi aslinya bahasa Perancis. Yang di saya adanya yang bahasa Arab. Beliau nulis beberapa buku termasuk buku yang berhubungan dengan kebangkitan peradaban. Surutun Nahdhah. Malam hari ini kita akan banyak membahas itu. Nah, jadi yang kedua adalah tanah atau turab. Yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu ini masa, zaman. Hati-hati, waktu itu bisa jadi senjata yang ampuh, tapi bisa juga jadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Begitu kita terlena sebentar, kita akan habis digilas oleh waktu. Persis kayak kalian, sering tidak kalian tiba-tiba, loh sudah Rebo lagi. Perasaan baru kemarin. Kan sering mungkin gitu ya, kalian merasa tiba-tiba saja, loh saya sudah semester 7 ternyata. Berarti besok ini sudah terancam, ini sudah mulai mau DO ini misalnya. Itu kan kamu kaget. Itu menunjukkan kamu kalah oleh waktu. Menunjukkan kamu kemarin tidak waspada. Sehingga harusnya kamu produktif, punya banyak karya, melakukan ini itu, tapi tidak. Itu yang membuat kamu kaget. Nah, semakin sering kalian kaget menunjukkan kalian selama ini tidak fokus untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Menunjukkan kalian kalah. Harus menang melawan waktu. Wong waktu itu kan sebenarnya 60 detik ya 60 detik. 1 jam ya 1 jam. Yang membuat rasanya cepat atau lambat itu kan persepsi subjektif kita. Bagi orang yang aktif kerjaannya banyak, itu mungkin waktu rasanya panjang. Ini saya sudah secapek ini kok tidak selesai-selesai ya. Kayak malam hari ini kalian ngaji bolak-balik nonton jam. Masih 8:30, 1 jam setengah lagi. Panjang ya kita, karena waktunya kalian manfaatkan sehingga kalian rasanya panjang lama. Tapi nanti keluar dari sini nongkrong sebentar, loh sudah jam 12 misalnya. Itulah waktu. Makanya di situ saya kutip dari
tulisan beliau itu. Jadi kata beliau begini, dunia Islam kita itu mengenal makhluk yang bernama waktu. Sayangnya, waktu yang kita kenal ini adalah waktu yang berakhir dengan tidak ada apa-apanya. Jadi maksudnya apa? Yo kita kenal sih namanya waktu, tapi ketika ditanya waktu lewat itu terus apa yang kita lakukan? Tidak ngapa-ngapain. Kata Malik bin Nabi, sebab kita tidak ngerti maknanya dan tidak pula tahu nilai-nilai pembagiannya. Dari jam ke jam, dari menit ke menit, dan dari detik ke detik. Lebih dari itu, kita pun belum mengerti tentang konsep zaman yang memiliki keterpautan erat dengan sejarah. Siapa yang bisa menaklukkan waktu, dialah yang akan menang dalam sejarah. Tapi yang selalu kaget digilas oleh waktu, ya kalian kalah pasti dalam sejarah. Itulah kenapa dalam agama itu kita diminta muhasabah, ngitung terus. Minggu ini saya dapat apa? Saya sudah melakukan apa? Ada karya apa? Hari ini saya sudah melakukan apa? Yang positif apa? Yang negatif apa? Ini biar kita tidak terlewat waktu dengan makna seperti Malik bin Nabi tadi. Maknanya waktu ternyata tidak ada apa-apanya. Nah ini mungkin pernah saya ceritakan ya, yang dulu ada 2 mahasiswa sepuh dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Minggu-minggu pertama dia kaget dengan model perkuliahan di Indonesia, di Jogja ini. Jadi jadwalnya jam 7 pas mereka sudah di kelas, tapi belum ada siapa-siapa. Mahasiswanya belum datang, dosennya belum datang. Nah itu nanti dimulai mungkin sekitar 7:30 baru datang 1-2. Seminggu pertama dia kaget lihat situasi itu. Terus tanya ke saya, Pak Faiz, di sini memang begitu ya jadwalnya? Kuliah jam 7, masuknya 7:30. Ya terus saya jawab, Pak Cik, kalau di Indonesia itu cara membaca waktunya beda. Jadi kalau kita ada undangan kok jam 8, yakinlah itu bahwa mulainya jam 9. Jadi kita punya cara sendiri membaca waktu ya. Sebenarnya itu dalih saja betapa kita itu sering menyia-nyiakan waktu. Padahal itu kekuatan peradaban. Jadi kekuatan peradaban itu tidak hanya manusianya, tapi juga turupnya, materinya, dan juga waktunya.